Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini saya mau coba mereview si kembar. Di sini sebelah kiri saya ada Enigma, di sebelah kanan saya ada Stamford. Nah, ini yang saya pegang dua ukuran yang berbeda lagi. Untuk Enigma ukuran 1000 dan Stamford yang saya pegang ukuran 3000 ya. Dan menurut saya ini reel yang paling menarik, makanya saya simpan di belakang karena warnanya ganteng ya, dewasa. Kalau buat temen-temen anak 90-an mah doyan sama warna silver ya. Anjir, ketahuan tua kali ya. Ya biasanya buat temen-temen milenial itu suka sama warna silver-silver yang seperti ini. Tapi entahlah, karena selera orang berbeda-beda. Kalau saya pribadi melihat warna silver ini elegan, mantap. Berasa melihat Corolla Grid lah kalau zaman dulu ya. Grid Corolla tuh kan impian banget ya waktu masih kecil. Sekarang pun harganya masih lumayan. Lah, jadi kena mobil lagi. Nah, ini di sini Kapten Enigma saya suka banget dari segi warnanya, tampilannya, modelnya, bentuknya, cutting spoolnya yang menurut saya beda daripada reel yang lain. Contoh yang paling jelas di sini ya. Teman-teman kalau perhatiin dari lekuk bodinya, ini beda dari reel yang lain. Coba teman-teman perhatiin di rumah punya reel apa gitu ya. Ini bagian tiangnya atau bagian reel footnya, kalau yang umumnya itu ada di sini. Atau rata-rata ada di ujung rotor. Di ujung rotor. Kalau ini lebih ke depan lagi. Dan ini yang bikin beda. Menurut saya itu yang jadi penarik utama dari Kapten Enigma dan juga Stamford. Ya, di samping warnanya yang juga agak kembar. Nah, ini punya bentuk body yang andai. Kayak real mahal gitu loh. Asli sumpah, ini gokil banget sih dari segi modelnya. Suka banget. Dan ukurannya yang saya tahu sama. Ukurannya mulai dari 1000, 2000, 3000, 4000. Ini yang saya pegang itu 1000 dengan handle gepeng ya. Dan yang ini ukuran 3000 dengan handle T rubber knob ya, atau bentuknya T berbahan rubber. Nah, lalu untuk perbedaan lainnya ya di bagian spool sama warna aja ya. Spool sama warna aja. Yang ini lebih ke silvernya agak putih. Kalau yang ini ada semu-semu apa ya? Abunya lah lebih banyak ya. Kalau ini lebih banyak abunya. Kalau ini cenderung silvernya ke arah lebih banyak dominasi warna keputihnya lah. Anggap seperti itu ya kalau dari campuran warna. Dan untuk bobotnya kita coba timbang aja. Ukuran 1000 dari Enigma. Saya coba nyalain dulu. Di sini untuk Enigma ukuran 1000 ada di 200 sekian gram. 230 gram. Dan yang untuk ukuran 3000 4000 273 gram. Kalau nggak salah sih ya, yang saya ingat kemarin terawangan saya, untuk ukuran 3000 dan 4000 itu satu molding beda ukuran rotor ya. Satu molding beda ukuran rotor. Dan yang 1000 2000 pun satu molding atau satu bentuk bodi dan rotor, tapi beda ukuran spool. Maaf, koreksi ya. Salah ucap, mohon maaf ya. Beda ukuran spoolnya aja. Dan untuk putarannya seperti ini. Halus banget, ganteng banget. Saya suka banget sih. Untuk rasionya sama kalau nggak salah di 5.2:1. Kita coba ukur aja. Kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Lebih dikit ya. Betul, 5.2:1. Begitupun yang ini ya. Saya coba ukur. Mulai dari sini coba. 1, 2, 3, 4, 5. Lebih dikit ya. Sekitar 5.2:1. Jadi untuk rasionya masuk ke rasio yang enak dimanapun ya. Entah itu teman-teman mau casting, teman-teman mau main galatama, teman-teman mau main liaran, dasaran, apapun itu, menurut saya ini rasio yang masuk kemana-mana. Udah jelas kalau handle pakai screw in power handle seperti ini. Dan untuk panjang handlenya juga berbeda ya, antara ukuran 1000 2000 dan 3000 4000. Nah, ini panjang handlenya jelas berbeda. Dari bobotnya juga berbeda. Mungkin saya coba untuk bongkar yang Stamford kali ini. Kemarin saya bongkar
untuk versi revolver sama Legion itu saya bongkar revolvernya. Nah kali ini saya mau coba bongkar versi Stamfordnya ya, yang ukuran 3000-nya. Kemarin kan kita bongkar ukuran 1000-nya. Nah sekarang saya mau coba bongkar yang ukuran 3000 ini. Ini gini aja kali ya, biar kelihatan gantengnya. Heis, pengen banget nunjukin gantengnya, emang ganteng banget sih. Coba gimana nyimpennya biar enak. Nah, seperti itu ya. Itu untuk Enigma, diam di situ. Dan saya izin untuk fast forward karena sedang melatih diri untuk mereview secara lebih cepat. Oke, sudah kita bongkar. Kurang lebih sama ya, mirip. Di sini dia sudah menggunakan 6 plus 1 ball bearing. Coba saya hitung dulu. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini, dan mungkin 1 busing di sini ya. Jadi ada 2 busing. Di sini ada 1 busing. Di sini juga busing di bagian OSC-nya. Jadi line roller, di bagian line roller pasti ada bearing. Di bagian drive gear itu ada 2 bearing. Terus one way juga pasti ada. Di bagian handle kiri kanan ada bearing dan 1 untuk OSC gearnya. Untuk giginya berbahan kuning, berbahan zinc, tapi dengan as berbahan kuningan seperti ini. Ketebalannya menurut saya cukup banget. Ini ukuran 1000 dengan rasio 5.2:1. Lalu untuk bagian bodinya ini berbahan grafit. Saya suka sama rotornya yang punya tingkat kekerasan yang terasa ya. Jadi yang saya sempat sebutin bahwa bentuk ini bentuk ini ini suka keselak kalau ngomong ya. Menambah kekuatan rotornya, jadi nggak gampang terlalu terlalu yang meleot-meleot gitu ya. Nggak, ini tetap keras dengan bahan grafit. Terus di bagian spring guide-nya udah pakai besi model Perpul pen. Dan untuk pengaitnya juga sudah menggunakan besi. Terus untuk bell armnya ini juga sudah menggunakan bell arm yang modern lah bisa dibilang. Untuk bagian key washernya ini menggunakan 3 lapis felt dan 3 lapis key washer. Terus untuk clickernya sudah menggunakan advanced clicker system juga seperti ini. Nanti suaranya kita spill di akhir video. Dan untuk rubber seal-nya ada di bagian drag knob depan, di bagian ini rotor nut, terus di bagian kiri kanan ya, handle kiri sama handle cap kanan seperti ini. Itu untuk rubber seal-nya. Jadi ada 4 titik rubber seal. Terus body udah, rotor udah. Untuk bahan-bahan yang masih bereaksi sama magnet lemah itu di bagian key washer. Terus di beberapa baut udah, selebihnya enggak. Kalau di main shaft juga ya, di main shaft masih ada. Dan mungkin untuk yang berbeda dengan Legion sama Revolver, kalau Legion dan Revolver kemarin itu kita ngeluarin as pinionnya as untuk slider guide-nya itu dari depan. Kalau ini enggak, ini diletakkan seperti ini. Jadi seperti reel-reel yang lain juga diletakkan. Kalau yang si Revolver atau Legion kemarin harus dimasukin lewat depan situ. Oke, mungkin ini untuk bagian bongkarannya. Nanti saya coba rakit lagi dan nanti kita tes clickernya dan lain sebagainya di akhir sesinya. Oke, akhirnya sudah selesai kita rakit lagi untuk Kapten Stamfordnya. Nah, untuk bunyi clickernya seperti ini ya. Tadi saya ada salah menyebutkan di bagian ini yang saya bilang modern. Itu bell wire ya, bukan bell arm. Tapi bell armnya saya lupa belum bahas. Bell armnya ini yang sama seperti Revolver dan Legion. Dia tidak ada sudut tajam yang akan mengganggu yang namanya pergerakan tali ya, atau melukai tali ya. Entah itu kalian pakai nilon atau PE. Ini di bagian bell armnya dia cakep, bagus, smooth banget. Nah seperti itu. Itu yang belum saya bahas. Dan clicker sama tadi ada koreksi di bagian ini. Saya sebut ini malah bell arm, pada ini bell wire. Seperti ini, screw in handle bisa pindah kiri kanan dan putarannya selicin ini. Ini untuk review saya singkat tentang Kapten Revolver juga sekaligus Enigma. Kenapa? Karena pada dasarnya menurut saya pribadi ini serupa, hanya perbedaan di cutting spool sama sedikit perbedaan warna aja. Nah seleranya
ini bisa mencakup banyak. Kalau teman-teman suka yang cutting spoolnya seperti ini, pasti akan ambil Enigma. Tersedia ukuran 1000 sampai 4000. Kalau teman-teman suka ini, pasti akan ambil Stamford juga. Karena tersedia juga di ukuran 1000 sampai dengan 4000. Itu yang menurut kami yang perlu diinformasikan untuk teman-teman. Reel ini murah, hanya di sekitar 200 sampai 250 ribuan. Dan menurut saya recommended banget. Dengan bibir spool yang seperti ini, tingkat kekerasan rotor yang baik, bentuk bodi yang berbeda, tampilan yang sangat menarik, dan harga yang terjangkau ya, bisa dijangkau oleh siapapun. Menurut saya kedua reel ini jadi rekomendasi yang cocok, lebih tepatnya ke arah freshwater karena ukuran 1000 sampai 4000 umumnya kita bermain di area kolam atau liaran air tawar mungkin ya. Tapi kalau ada yang mau pakai ke saltwater, saran kami adalah anglernya harus ikut saltwater. Jadi jangan pernah menyalahkan satu produk kalau ada malfunction dari produk tersebut ketika kita tidak memahami bahwa area mancing yang kita spot mancing yang kita lakukan kegiatan memancing ya bisa menimbulkan efek samping kalau tidak dirawat. Semoga ada manfaatnya dari review ini. Kalau ada yang mau langsung cek link di deskripsi. Saya Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.